Aku tidak bisa mengharapkan kemenanganmu, saudaraku. Aku adalah lawanmu sekarang. Hasil dari peperangan tidak bisa ditentukan sama seperti permainan dadu. Jika kebenaran adalah inti dari pengkhianatan, maka pengkhianatan pun bisa jadi kebenaran, Raja Gandhara. Artinya, kau akan curang, Basudewa? Benar, dalam perang ini, para Pandawa akan muncul sebagai pemenang dengan cara apapun yang ada. Krishna sebagai awatara Dewa Wisnu mengemban tugas sebagai perpanjangan tangan takdir. Ia harus memastikan takdir berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang sudah ditetapkan, maka harus terjadi, termasuk perang besar antar saudara Bharata Yuda. Tugas kita adalah membuat Bhisma yang agung menjauh dari medan pertempuran. Dan jika Bhisma yang agung sudah menjauh dari medan pertempuran, saat yang penting itulah Guru Drona akan bertarung melawan Arjuna. Bisakah kita membuat kakek untuk menjauh dari medan pertempuran? Dengan tipu daya. Tipu daya? Menggunakan tipu daya dalam perang hal yang tidak dibenarkan, Basudewa. Bahkan perang ini juga hasil dari tipu daya itu, saudaraku. Jika dasar tipu daya itu adalah kebenaran, menggunakannya akan dapat dibenarkan. Dan untuk meningkatkan moral pasukan kita, hal yang wajib untuk meraih kemenangan esok hari. Krishna diharuskan untuk berpihak pada kebenaran dan menegakkan dharma untuk melawan adharma. Meskipun terdengar mudah, seringkali Krishna harus menggunakan siasat-siasatnya untuk menentukan siapa yang harus menang, siapa yang akan hidup, atau siapa yang harus terbunuh di antara kubu Pandawa dan kubu Kurawa. Kakek Bhisma punya anugerah mati sesuai keinginannya. Tidak mungkin untuk membunuhnya. Dia mungkin punya anugerah itu, Partha, tapi bukan anugerah menang sesuai keinginannya. Sangat mungkin untuk membuatnya terluka parah, yang akan menyebabkannya tidak dapat melanjutkan perang ini, Partha. Itu juga tidak mungkin, Basudewa. Kakek adalah lambang kesucian. Kita tidak akan mampu untuk menyerangnya. Tidak ada seorang pun yang suci, Bima. Baik itu pohon akasia ataupun kayu cendana. Ketika dia kemudian menjadi kering, maka dia siap untuk dibakar. Ini adalah hukum alam. Siapapun orangnya yang mengikuti jalan penghukuman Kurawa, maka dia pun juga harus dimusnahkan. Krishna di sisi lain adalah manusia yang dilahirkan ke dunia dan menjadi raja di kerajaan Dwaraka. Hal itu pula yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah keberpihakan dan siasat-siasat Krishna murni merupakan buah kebijaksanaan demi tegaknya kebenaran, ataukah sekadar kelicikan demi mewujudkan kepentingan dengan cara Krishna sendiri? Ini memang benar perang akan kebenaran, Raja Gandhara. Dalam perang ini kedua belah pihak mungkin dan tentunya akan menipu. Untuk menegakkan kebenaran, maka ketidakbenaran akan digunakan. Aku punya keyakinan kepadamu dan juga pada penipuanmu yang pada akhirnya setiap penipuan yang kau lakukan hanya akan membawa keberuntungan bagi para Pandawa. Pada awalnya, Krishna maupun kerajaannya tidak berpihak pada Pandawa atau Kurawa. Karena di dunia ini tidak pernah ada pihak yang sepenuhnya benar maupun sepenuhnya salah. Bahkan sebagai Raja Dwaraka, Krishna mempersilahkan Pandawa dan Kurawa untuk memilih antara pasukan kerajaan Dwaraka yang kuat atau dirinya saja sebagai penasihat dalam pertempuran Bharatayuda yang akan berlangsung. Terlepas dari pilihan yang mereka sepakati, yakni kubu Pandawa memilih Krishna sebagai penasihat dan kubu Kurawa memilih pasukan kerajaan Dwaraka, ataupun kemungkinan sebaliknya, akhir kisah Mahabharata tetap tidak akan berubah karena Krishna hanya berpihak pada takdir. Apakah kau tidak melihat keadilan ada di sisimu, Partha? Ketidakmampuan ini benar-benar tidak pantas bagimu.
Sudah menjadi kewajibanmu untuk mengobarkan perang ini. Angkat senjatamu. Setelah ini masyarakat dan dunia juga akan benar-benar bersih. Oleh karena itu lepaskan kasih sayangmu, Partha. Pikirkanlah akan kepentingan seluruh dunia ini. Angkatlah senjatamu dan bertempurlah. Takdir mengatakan Baratayuda harus terjadi. Pandawa akan menang dan Kurawa akan kalah dan tewas seluruhnya bagaimanapun caranya. Berikut ini adalah akibat-akibat dari siasat Krishna dalam kisah Mahabharata. 1. Kutukan Gandhari. Status Krishna sebagai awatara Dewa Wisnu membuat Gandhari, ibu dari para Kurawa, mengutuk Krishna di akhir Baratayuda. Menurut Gandhari, Krishna sebagai dewa seharusnya dengan mudah mengatur siasat untuk mencegah terjadinya perang dan pertumpahan darah. Kematian 100 Kurawa kemudian membuat Gandhari mengutuk Krishna bahwa kelak Krishna akan mengalami hal yang sama dengan Kurawa, yakni kehilangan kerajaannya, keluarganya, dan bahkan nyawanya sendiri. Jika Krishna benar-benar hanya menjalankan takdirnya, lantas mengapa kutukan tersebut justru dibenarkannya dan hal-hal buruk tersebut akhirnya benar-benar terjadi pada diri Krishna? Berhenti! Kalau bukan karena Basudewa Krishna, Pandawa tidak akan muncul sebagai pemenang. Bahkan perang ini tidak akan terjadi. Aku tahu semua tentang kekuatan dan juga keajaibannya. Aku tahu kalau Basudewa orang yang telah melindungi kehormatan Drupadi setelah permainan dadu. Tapi meskipun memiliki semua kekuatan itu, kenapa kau biarkan perang itu terjadi? Penipuan dan pengkhianatan. Mengapa kau biarkan semua ketidakadilan itu? Dengarlah Basudewa, dengarlah. Dosa terbesar di medan perang Kurusetra dilakukan olehmu sendiri. Kau adalah orang yang layak mendapat hukuman. Aku mengutukmu. Jangan, Gandhari. Kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudera yang dalam. Kau akan mengembara di hutan dan dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata, hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Kutukan dari seorang ibu yang telah kehilangan semua anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia. Kemarahanmu bisa diterima jika kau sedang merasa hancur. Bahkan aku pun merasakan penderitaan itu ketika semua orang kehilangan anggota tubuhnya di medan perang. Aku adalah orang yang berdarah. Ketika semua orang dihabisi di sana, itu telah memberikanku juga rasa sakit pada diriku. Jika aku telah merasakan kemenangan itu, maka aku sendirilah yang juga akan menderita kekalahan. Aku ini adalah keduanya, baik sebagai musuhmu dan juga temanmu. Aku adalah anakmu juga. Dan aku juga yang telah mengutuk Aswatthama. Aku juga orang yang akan menderita kutukan. Seluruh hidupku ini, aku telah menerima doa dari para ibu. Karenanya aku, Basudewa Krishna, akan menerima kutukan yang kau berikan. Tidak. 2. Pengungkapan Balarama. Krishna ingin memastikan perang Baratayuda berjalan seimbang, sehingga harus mendapatkan persetujuan Balarama kakaknya yang juga merupakan salah satu guru dari Duryudana dan Bima. Posisi Balarama yang sulit jika harus menyatakan berpihak kepada Pandawa atau Kurawa justru membuatnya mempertanyakan keberpihakan Krishna. Terungkap pula bahwa wujud asli Balarama yang sebenarnya adalah ular dari Dewa Siwa yang seharusnya dihormati oleh Krishna. Balarama juga mengungkap strategi Krishna yang baginya telah menipu Bhisma, menipu Karna, dan juga Guru Drona, termasuk siasat Krishna yang akan membocorkan kelemahan Duryudana kepada Bima. Meskipun logika kebenaran Krishna ditentang keras oleh Balarama, namun pada akhirnya Krishna berhasil meyakinkan Balarama sehingga membuat kakaknya tersebut menyetujui akan ketetapan terjadinya Baratayuda. Saat aku dalam wujud sebagai seorang manusia, aku tidak akan melebihi pengetahuanku sendiri. Kenapa kau biarkan ini terjadi? Untuk dapat menegakkan kebenaran itu, harus dibayar dengan darahnya sendiri. Kebenaran yang seperti ini tidak akan dapat dihancurkan dengan mudah. Lalu apa perintahmu, Kak? Kau tidak akan mengarahkan Bima ke jalannya untuk menang. Kau tidak akan memberitahu siapapun tentang kelemahan Duryudana. Aku akan membiarkan para Pandawa menemukan jalan mereka sendiri. Bahkan meski Duryudana muncul sebagai pemenang, aku tidak akan menghentikannya. 3. Pelanggaran sumpah. Krishna melanggar sumpahnya untuk tidak turun tangan secara langsung ketika Arjuna terancam.
Krishna beralasan bahwa Arjuna ditakdirkan untuk selamat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bahkan dilakukan beberapa kali. Seperti ketika Arjuna dikalahkan oleh Bhisma. Ketika Krishna menutup matahari dengan senjata cakra sehingga Kurawa tertipu mengira hari sudah malam dan Jayadrata keluar dari persembunyiannya agar bisa dibunuh oleh Arjuna. Kenapa cakra sudarsanamu menutupi matahari? Aku tidak bisa membuat matahari tenggelam. Tapi aku pasti bisa membuat suasana seperti matahari sudah tenggelam, Paman. Ketika panah Karna hampir dipastikan mengenai kepala Arjuna, Krishna menginjak lantai kereta hingga amblas dan panahnya hanya mengenai mahkota Arjuna, termasuk siasat Krishna yang mengorbankan Gatotkaca oleh senjata pamungkas Karna yang seharusnya ditujukan untuk Arjuna. Gatotkaca anakmu adalah seorang raksasa. Dia pasti akan menghancurkan seluruh pasukan musuh. Dalam perang ini, meminta bantuan raksasa bukanlah hal yang benar, Basudewa. Di antara kebenaran dan ketidakbenaran ada pilihan ketiga, Bima. Untuk menegakkan kebenaran, melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak benar, sangat diwajibkan. Itu disebut kewajiban di saat krisis. Mintalah bantuan kepada putramu sekarang, Bima. Saat ini, hanya dialah jalan keluar kita. Gatotkaca anakku, ayahmu memerlukan bantuanmu sekarang juga. Aku memanggilmu. Muncullah di hadapanku, Gatotkaca anakku. 4. Siasat-siasat Krishna. Beberapa kali, Krishna tidak ragu menyarankan Pandawa untuk berbuat curang atas nama menegakkan kebenaran. Mulai dari menipu guru Drona, meminta Pandawa untuk mencari belas kasihan Bhisma dan Salya agar mereka dan Kurawa dapat dikalahkan. Krishna memerintahkan Arjuna untuk menyerang Karna yang sedang memperbaiki roda keretanya. Krishna juga memberitahu Bima untuk menyerang paha Duryudana yang merupakan kelemahannya, termasuk siasat-siasat lain yang merupakan upaya diplomasi Krishna untuk memenangkan pihak Pandawa atas kubu Kurawa. Beberapa saat yang lalu, kau telah menantang Arjuna untuk bertempur dengan berdiri di atas tanah. Inilah waktu yang tepat untuk menyelesaikan perang, Partha. Selama Raja Anggakarna masih memiliki busur di tangannya, maka mengalahkannya akan sangat sulit. Dia tidak akan bisa memberikan kemenangan kepada temannya Duryudana. Tapi bagaimanapun juga, dia harus kalah untuk beberapa waktu. Itulah kenapa membunuhnya harus dilakukan saat ini. Jangan menyerahkan kebenaran, Basudewa. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Bidikan panahmu. Krishna mengklaim bahwa semua yang dilakukannya demi membela kebenaran atas ketidakbenaran, atau dengan kata lain, demi melindungi jalannya takdir. Tapi kenapa harus dengan penghancuran ini? Apakah tidak ada jalan lain? Tidak, teman. Pohon yang memiliki buah yang pahit harus ditebang dan diganti dengan pohon yang berbuah manis. Jika kita memberikan pupuk yang lebih pada pohon yang sama, atau dengan memangkas batangnya, tidak membuat buahnya menjadi manis. Hubungan masa lalu bangsa Arya harus diganti dengan sebuah reformasi. Masa depan yang baru tidak bisa dielakkan. Untuk memurnikan masa depan tersebut, jika ada yang tidak murni, maka harus dihancurkan. Hari ini, dunia ini telah mandi darah dan menjadi suci. Raja yang tidak adil dan yang telah diikuti secara membabi buta oleh seluruh bangsa Arya telah dimusnahkan. Tapi kenapa kami tidak dimusnahkan, Gowinda? Kami pun memiliki hubungan darah dengan masa lalu untuk hidup. Kau lahir dari api, temanku. Dan kelima suamimu itu adalah anugerah suci. Tidak ada kalian yang terlahir memiliki garis keturunan dengan ikatan darah leluhur yang ada. Inilah alasannya para dewa memberimu sebuah kelahiran kedewaan. Maka dari itu, kalian dapat mendirikan sebuah dunia yang baru. Pengorbanan ini tidak hanya dilakukan olehmu dan keluargamu saja. Pengorbanan ini dilakukan oleh semua bangsa Arya. Maka dari itu, ingatlah kesedihanmu. Dan pikirkanlah kesejahteraan untuk seluruh dunia. Pikirkanlah tentang prosesi yang ada di seluruh dunia. Dan bukan yang lain.
Sekarang lihatlah fajar pertama dari masa depan yang baru.